Oh, apa aja tuh? Tahu gigit. Tahu gigit. Yang inilah yang banyak. Jadi orang kan bingung kalau udah beli di tempat kita, bingung ya, ini ada kipas, rasanya gimana, enak, gemes, lihat ini ada tahu gigit. Kenapa dinamakan tahu gigit ya? Karena makan tahunya itu digigit dan menggigit. Gitu kan. Kenapa isinya itu tahunya ada cabai, di dalam tahunya tuh ada udang-udang kecil, bumbu, ya pokoknya enak sekali. Bisa dimakan, ada kita kasih kecap, pakai kuah kecap. Dan ada mendoan ya, mendoan. Mendoan ya, tempe mendoan juga ada. Jadi memang nggak pisang aja, tapi ada 3. Baik, ada 3 jenis ya, 3 nih jenis, ya. Dan tadi tahu gigit gitu ya. Itu makannya ada rasa digigit. pedas. Nah, rasanya juga menggigit. Iya, gitu menggigit. Ya. Baik, luar biasa. Boleh dicoba bisa nih bagi pemirsa di rumah ya yang belum coba. Nah, dan juga untuk yang pernah coba ya kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu ya, untuk bisa merasakan jajanan khas Bengkulu ini. Nah, kemudian kalau dari tahu gigit itu apakah juga mengandung bahan-bahan pisang dari ini enggak? Enggak. Oh, jadi enggak, ya? Bukan bahan pisang, tetapi kita menggunakan yang tahu, tetapi tahu yang kita memang pesan khusus ya. Jadi memang makanya orang tanya, Bu Ade, ini kok lain pada yang lain? Sebetulnya tahu dan mendoan itu hanya pelengkap. Pelengkap saja. Kalau untuk dibilang margin, sangat gimana ya ngomongnya ya, saya nggak bisa ini, tetapi bukan itu yang saya bukan semata-mata bisnis, tetapi saya ingin orang tahu, oh ini loh makanan yang enak seperti itu. Jadi kan ini lagi promo ya, tapi nanti ke depan mungkin sudah satu tahun yang akan datang nggak segitu harganya, ini karena harga promo aja gitu. Harga promo memang murah gitu, satu kotaknya 10.000 gitu. Satu kotaknya 10.000. Gitu, nah, kalau semakin banyak peminatnya, nah itu bisa jadi naik lagi. Bisa naik ya. Apalagi masa sekarang juga susah, karena pandemi, bahan-bahan juga susah. Betul. Jadi sekarang pemirsa lagi masih di harga yang terjangkau tentunya ya, untuk bisa segera mencicipi makanan tersebut gitu. Nah, kemudian terkait dengan ini menjadi penasaran pemirsa juga. Ini kalau usahanya seperti ini, kira-kira omsetnya berapa? Nah, gimana tuh? Kalau masalah omset ya, kita memang karena baru, kita nggak patok. Tapi mereka itu anak-anak, saya kasih semangat. Kita kasih target. Nah, kalau kalian target di atas, dapatnya di atas 700.000, kalian itu dapat bonus. Nah, gitu. Mereka ada bonus harian. Tapi kalau misalnya kalian selama 6 hari tidak turun pendapatan, kalian dapat bonus lagi. Jadi banyak bonus selain gaji ya gitu. Jadi mereka semangat gitu. Makanya yang di Padang Harapan ini hampir mayoritas jam 5 udah habis. Yang paling sebanyak outlet Padang Harapan itu yang 02 itu luar biasa. Ya, omsetnya pernah hampir 1 juta sehari, 1.200.000 satu hari. Per hari ya, gitu ya. Kita dengan 5 outlet itu kadang sampai 4 juta, 3 juta lah ya paling ya, karena rata-rata ya 3 jutaan ya. Tetapi tadi saya bilang kalau kita lihat hitung-hitung ini sangat tipis sekali, karena adonan tadi kan premium semua ya, termasuk dengan minyak dipakai, terus pakai kotak. Makanya kemarin tamu datang dari Pekanbaru, Bu, ibu ini kemurahan, kalau di Pekanbaru 5.000 pisang kipasnya katanya. Terus lagi ngapain pakai bimoli? Seharusnya pakai minyak biasa, dia bilang gitu. Terus saya bilangin, wah saya nggak bisa, ini udah paten, kita selalu minyak yang sehat gitu. Jadi kan itulah apa yang kita sudah iniin, saya pengen yang terbaik seperti itu. Baik. Nah, karena ini memang dari Bengkulu ya, Bu, dan saat ini bangga juga kita orang Bengkulu. Betul. Bangga, dan tentunya pemirsa juga harus dukung produk menggunakan bahan asli dari Bengkulu ini tentunya. Nah, itu juga jadi PR kita bersama ya. Jadi satu hari bisa sampai 3 jutaan ya, 3 juta lah rata-rata. Nah, kalau dikali 1 bulan kalian sendiri aja itu deh. 5 outlet ya. 5 outlet ya. Nah, itu nih pemirsa ya. Apalagi nanti kalau jadi 10, nah berapaan tuh? Ya, kita doakan bisa terus meningkat ya, Bun ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan masa pandemi ini. Nah, ini kalau melihat ini kan tadi baru beberapa bulan ya, Bun ya. Ini kalau kita melihat itu banyak masyarakat yang membelinya dengan online delivery atau mungkin menggunakan ojek online, atau mereka datang langsung ke outlet. Ada juga sebagian dia memakai ojek online. Terus saya kan tanya, Pak dari mana? Saya dari ojek online katanya. Tapi kayaknya ibu ini suka
beli di sini. Makanya saya disuruh cari pisang kipas di samping Hotel Merkur katanya. Oh, dia lihat pas pesanan sampai 5 porsi. Dan sampai ada yang ininya sekali, saya senang bahagia, orang Bengkulu Utara, itu orang BRI, hampir setiap sore pasti bawa oleh-olehnya balik ke utara itu pisang kipas. Saya bilang, kenapa, untuk apa Mbak? Teman-teman kantornya itu semua pada titip, hei kalau ke Bengkulu jangan lupa ya pisang kipas katanya gitu, Enggano gitu. Jadi lucu-lucu, ada juga orang Enggano datang ke tempat kita kan, Bu, ibu orang mana, orang Enggano ya? Iya, saya bilangin ada temen di Enggano, tapi ini pisangnya saja yang dari Enggano, saya bilang gitu kan. Oh gitu, kok bisa katanya, karena terus terang aja ya, kadang-kadang kita sedih juga, pisang ini kadang-kadang tidak semua setiap minggu datang. Yang itu kita kesulitan bahan bakunya. Iya, betul. Karena memang akses ini juga lumayan susah. Nah itu, ya, Bu, ya? Jadi kemarin petani kita nangis, satu truk membusuk karena kapalnya tidak bisa nyebrang. Lalu kapalnya kan cuma di sana kan feri sama perintis. Jadi terbatas. Nah, telepon lagi kemarin, saya bilang, Pak, pisangnya udah berangkat. Maaf Bu, jalannya rusak, hancur, jadi terlambat. Jadi sampai ke itu ternyata kapalnya sudah dulu berangkat seperti itu. Jadi sedih lagi mereka. Jadi tertunda lagi berangkatnya. Jadi itu yang memang kendalanya, itu jalannya ya. Saya berharap sekali kepada Bupati Bengkulu Utara ya, karena seharusnya Bupati ini berterima kasih ya sudah mengolbikan Enggano ya. Gitu ya. Supaya tolong dong diperhatikan jalannya. Kasihan bener. Mereka tuh mengadunya ke kita, Bu, maaf ya Bu, pisang nggak bisa. Kenapa? Saya sudah tebang semua di kebun, tapi nggak bisa diberangkatkan. Kenapa? Kapalnya nggak berangkat. Lalu jalannya itu susah Bu, jelek gitu. Jadi itulah kendalanya ya. Jadi nggak segampang itu. Saya harus memenuhi permintaan masyarakat. Seperti tadi pagi 300 porsi tadi pagi. Jadi saya konfirmasi dengan tim, Nak, kalian mau lembur nggak? Mau Bun. Kan lembur ada ya, mereka pendapatan lembur. Jadi mereka semangat dari mengupas pisang itu dari malam, bangunnya jam 4 subuh tadi saya juga ikut. Ya udah siapkan untuk pesanan orang itu tadi. Iya, 300 porsi. Ya, luar biasa. Jadi itu juga nih pemirsa ya, meskipun ada kendala dan juga ini jadi perhatian kita bersama pemerintah, terutama karena memang secara administrasi masuk oleh Bengkulu Utara ya Bu ya. Meskipun aksesnya dari Kota Bengkulu, tapi Pulau Enggano masuk ke dalam Bengkulu Utara secara administratif pemirsa. Jadi kita harapkan juga pemerintah terus membangun akses yang baik, transportasi yang baik, memperbanyak kapal barangkali gitu ya. Kapal itu sebetulnya nggak mahal loh. Bisa aja beli tongkang berapa, mungkin 3 miliar kalau mau. Yang penting kalau mau saja. Saya sedih sekali, benar. Padahal kita ini kaya loh. Sampai-sampai ada ekspor teman saya Pak Adi. Kemarin Bu Ade, saya mau ekspor ke Malaysia itu pisang Enggano. Ya sudah, senang sekali saya, 2 kontainer dia. Jadi pisang itu dibawa dulu ke Jakarta, ada obatnya supaya nggak masak di jalan. Kadang-kadang kan orang bertanya, kok bisa ekspor apa nggak busuk di jalan? Mereka punya obat supaya menahan, supaya perjalanan dari Jakarta ini 2 hari 2 malam, terus lalu di kapal itu ke Malaysia 2 minggu. Nah jadi dikasih obat sehingga sampai di Malaysia baru masak. Sampai di Malaysia baru masak gitu ya. Jadi kita harapkan ini udah dilirik oleh dunia nih. Betul. Jadi harus kita dukung bersama tentunya ya. Nah, mungkin ini kembali ke personal Ibu nih, barangkali saya penasaran. Ini kan bagaimana Ibu mengelola usaha ini, karena yang kita tahu Ibu juga ada usaha perhotelan, ada wedding organizer juga. Nah, lalu bagaimana mengelola ini? Ibaratnya konsentrasinya gitu. Oh, kalau salah begini kan manajemen ya. Kalau di hotel, Wedika Hotel itu kan ada anak saya yang paling tua. Jadi saya bilang, Nak, kamu melanjutkan usaha orang tua, bisa memanage itu hebat. Nah sekarang dia pinter, karena kan dia lebih IT ya, jago ya. Kalau kita kan sudah mungkin kurang lah jago lah di IT kan. Jadi dia kerjasama dengan aplikasi Oyo. Jadi sehingga ya kerjasama, dan saya tidak pusing-pusing lagi.
Nah, jadi ada laporan misalnya satu hari apa gitu kan, tetap jalan juga, yayasan pendidikan saya juga tetap jalan. Tetapi saya satu-satu dulu fokus, karena sistem manajemennya ini udah jalan, sehingga yang ini saya dampingin terus. Sampai karyawannya saja bagaimana melayani prima, saya selalu mendampingin anak-anak yang baru sekarang. Sekarang kan lebih kurang 15 orang. 15 orang. Iya. Oke, jadi itu pemirsa, berarti time management atau manajemen waktu sangat diperlukan sekali ya Bu ya. Pelayanan prima, saya pertama selalulah smile, selalu senyum, harus kerja keras. Saya interview kemarin, ada buka lamaran ya di Instagram, di semua di Facebook, membuka lowongan pekerjaan. Silakan. Itu yang daftar hampir 400 orang, 417 orang. Saya terima interview itu 30 orang. Mereka pengen sekali bekerja. Tetapi saya melihat bisa, wah ini orangnya mau nggak kerja keras. Saya tanya dulu, kalau mau kerja keras ayo gabung. Nah gitu, sampai sekarang ya sudah, alhamdulillah terbaik yang saya pilih gitu. Baik, jadi itu nih pemirsa ya, harus walaupun banyak pembagiannya tetap konsentrasi. Konsentrasi. Fokus ya. Fokus tentunya ya. Baik, nah kemudian terkait dengan kalau kita melihat dari banyaknya usaha Ibu miliki ini, kami sebagai pemuda pun ini merasa ini sangat kreatif, sangat inovatif. Bahkan anak muda pun sekarang seharusnya ya seperti Ibu lakukan, mengikuti seharusnya. Nah ini kalau boleh Ibu cerita nih, atau mungkin bagi tips lah bagi kami atau mungkin para pemirsa yang barangkali ingin memulai usaha, tapi masih ragu atau bingung memulai dari mana. Nah atau mungkin juga ada yang barangkali sedang berusaha, tapi rasa-rasanya mau lanjutin apa enggak. Nah itu apa tipsnya untuk mereka? Pertama, kalau tips kita ingin sukses, kita jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi. Apa saja yang kita lakukan. Sampai sekarang ini orang nggak percaya, kadang-kadang ya yang mengadonnya pun saya. Yang pertama ya, karena kalau kita mau usaha kita harus tahu dulu. Misalnya kita mau buka toko roti, kita harus belajar dulu bagaimana cara membuat roti. Tapi kalau kita nggak, kita percaya aja apa dibeli ini kita percaya aja, itu kadang-kadang semu ya, sementara. Jadi nggak akan itu cepat, pasti akan down ya, turun ya. Kalau saya nggak, saya harus menjiwai dulu. Oh ini saya tahu cara mengadonnya, cara mengirisnya. Saya harus tahu, wah ini pengeluarannya berapa gitu. Dan pertama saya, apapun yang dilakukan sama karyawan saya lakukan. Saya tunjukkan, begini loh nak, kalau kamu mau jadi orang itu nggak pernah, jangan mentang-mentang saya bos, saya pimpinan. Saya nggak misalnya nggak mau cuci piring. Semua, saya ngeliatin mereka sibuk kerja. Saya apa yang itu saya lakukan. Jadi mereka, oh bunda aja mau. Orang yang seperti bunda punya ini, punya itu. Mereka bilang, kok mau yang seperti ini? Akhirnya mereka termotivasi. Bun, saya pengen sekali belajar dari bunda. Luar biasa, saya bilang. Jadi ya tadi ya, kita harus kerja keras. Jangan pernah gengsi, apa saja. Terus, sok dekat, ya, sok akrab dengan orang. Misalnya ada smile, kita senyum saja. Seperti kemarin saya ada orang telepon datang, Pak, selamat Pak, gimana Pak? Rasanya udah kayak kenal. Padahal saya baru pertama ketemu. Akhirnya dia mau kasih saya 5.000 kotak jadi sponsor. Jadi dia bilang, waduh, si ibu ownernya ya? Oh enggak Pak, saya bilang kan. Akhirnya nah itu ya, sok dekat, sok akrab. Jadi kita harus ramah dengan orang. Tapi kalau kita pendiam, kita susah ngomong pun enggak gitu, susah nggak ada orang yang sukses apabila orangnya pendiam. Terus juga gimana ya, jaim, jaga image. Kalau saya enggak, tangan saya aja lihat aja. Ya, ini bekas iniin pisang gitu. Saya nggak ada gengsi, nggak ada gimana. Saya bilang suami, saya bilang, aduh mama tuh istirahat, katanya kan. Saya nggak akan, kalau saya banyak kerja, saya sehat. Saya bilang gitu, gitu. Lalu fokus tadi. Terus keberanian itu nomor 1. Kita harus berani mencoba, jangan takut. Waduh, takut saya nanti nggak untung, nggak rugi. Yang namanya kita usaha, jangan pikir untung dulu. Seperti saya nih, berapa bulan, mohon maaf pengeluarannya banyak banget. 1 minggu saya mengeluarkan untuk adonan nggak kurang dari 7 juta. 1 minggu. 1 minggu. Iya. Berarti 1 hari 1 juta. Iya. Itu adonan dan bla-bla semua gitu kan. Nah artinya memang harus begitu, berani kalau mau jadi ya orang yang sukses. Gitu, keberanian. Baik, keberanian. Jadi jangan gengsi, itu yang pertama tadi ya Bunda. Dan terakhir,
Jangan pelit. Jangan pelit. Kalau misalnya ada orang lewat, ada orang tua, ada apa, kita lihat ini ada pisang goreng, ambil, tok, Bu, ini kasih. Hasil sebulan berapa untungnya kita? Misalnya ada untung 2 juta, sisihkan sedikit, ya, itu ada hak orang yang menerimanya. Insya Allah akan sukses. Amin. Nah, begitu nih pemirsa. Jadi memang sedekah terkadang tidak mengurangi harta, bahkan bisa mendatangkan lagi. Nah, itu tips ini luar biasa. Ini pemirsa harus tiru nih. Kita juga sebagai pemuda, terutama pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu harus mengikuti jejak Ibu Ade tentunya. Iya, agar bisa setidaknya kalau bisa memajukan diri kita pribadi, ya bisa memajukan Bengkulu lah, seperti itu ya Bu ya. Nah, itu pemirsa. Baik, nah ini luar biasa sekali. Nah, sekarang kita masih tentang personal Ibu nih. Ibu kan juga menjabat sebagai ketua Kadin UMKM nih. Ini aktivitasnya banyak dong, kerja, ngurus usaha. Iya, banyak sekali. Nah, terus sejauh ini di masa pandemi itu gimana Ibu ngaturnya tuh? Kalau Kadin itu kan sebuah organisasi ya, jadi teman-teman pengusaha memang banyak yang semenjak pandemik ini agak sedikit down ya, karena usaha-usaha mereka mandek gitu. Betul. Tapi kami tetap komunikasi, karena kita bisa bagi waktu lah ya, karena setiap kita tuh ada jadwal tertentu. Misalnya bagi ini untuk organisasi, ini untuk bisnis, ini untuk keluarga, harus bisa memilah waktu, membagi waktu gitu. Baik. Karena kalau di Kadin juga binaan saya alhamdulillah sudah banyak ya, dan sudah banyak juga menghasilkan produksi. Saya juga udah bangga, senang ya, seperti di Betungan ya, walaupun mereka sudah lupa dengan saya nggak apa-apa, tetapi saya senang, bahagia dari ibu rumah tangga sekarang dia sudah membatik ya, dari ibu rumah tangga yang nggak bisa, terus terang aja, kalau dia senang bahagia saya apabila dia melihat pada sore hari ini, dia seorang ibu rumah tangga yang belum tahu apa-apa, saya kumpulin lebih kurang 240 orang, saya ngajarin membatik dengan biaya saya sendiri, demi Allah, nggak ada saya minta bantu dengan siapa, karena saya ikhlas. 124 juta saya mengeluarkan karena saya ingin perempuan Bengkulu ini bisa menjadi pengusaha. Perempuan Bengkulu ini bisa membantu perekonomian keluarganya. Sekarang mereka sudah mandiri sendiri-sendiri. Nggak masalah, saya hanya berdoa sama Allah mereka sukses. Walaupun mereka nggak dengan saya, yang nggak mengindahkan dengan saya yang sudah saya bina, saya bimbing mereka, saya panggil pembatik dari Solo, saya bayar ya, itu di Betungan, di Kelurahan Betungan. Tapi mereka sekarang sedikit merasa bukan saya yang membina, seakan-akan orang. Tetapi saya hanya karena saya ikhlas, saya bersyukur saja. Yang penting mereka sudah senang, saya ngeliatin udah punya hasil industri. Baik. Itu aja, itulah bentuk komitmen saya dengan perempuan Bengkulu. Baik. Nah, kita harapkan nanti juga mereka yang sudah berhasil bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Mereka sekarang sudah jadi pengusaha. Mereka sudah jadi pengusaha, sudah lagi mengajar membatik juga seperti itu. Saya sangat senang sekali, benar, bahagia. Walaupun mereka mungkin lupa dengan saya, tidak apa-apa, karena saya ikhlas membantu mereka itu karena Allah. Nah, itu dari organisasi ya. Dari organisasi saya membentuk kelompok pemberdayaan perempuan. Baik. Nah, itu. Jadi juga aktif dalam pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu, Ibu ya. Kita harapkan terus lanjut, terus semangat Ibu ya, agar semakin banyak juga perempuan di Provinsi Bengkulu semakin lebih berkarya, lebih pola kreatif. Pikirnya mudah-mudahan banyak berubah ya. Betul, kita doakan demikian. Dan tidak hanya perempuan saja, bahkan ya para remaja pemuda Bengkulu juga harus memiliki mindset yang seperti ini seharusnya. Ibu ya. Ya, seperti ini tentunya. Baik, sebenarnya pemirsa saya ingin coba, tapi kita terbatas oleh waktu. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Ade. Apa target Ibu Ade ke depannya dan juga harapannya, baik itu untuk pisang goreng kipas Enggano ini dan juga
kepada masyarakat yang ingin berbisnis? Ya. Nah, itu Pak Plan, silakan. Target saya pisang kipas ini adalah kebanggaan orang Bengkulu dan menjadi ikon Bengkulu. Dan dalam bulan Januari saya membuka cabang di Jakarta, lebih kurang sama teman-teman ya. Jadi ada teman saya juga mau nanam saham, saham untuk outletnya. Jadi saya mungkin mengisi ininya. Jadi kami akan dirikan untuk 50 outlet dulu di Jakarta, 50 outlet di Jakarta. Dan itu tenaga-tenaga kerjanya juga mungkin dari Bengkulu ya, bawa ke sana. Bawa ke sana ke Jakarta gitu kita latih. Karena di sana lebih peluang ya. Lebih peluang sekali karena di bisnis di Jakarta itu memang sangat menjanjikan. Itu jangka waktu pendek. Saya akan merealisasikan yang 20 outlet. Terus selanjutnya insya Allah bulan Januari kita buka di Jakarta 50 outlet. Iya, 50 outlet. Dan saya berharap sekali nanti ke depannya pemerintah akan mendukung ini sebuah ikon Bengkulu. Betul. Kita harapkan demikian pemirsa. Karena memang kalau kita melihat provinsi lain memiliki banyak makanan ikon makanannya yang dibanggakan. Nah, Bengkulu rasa-rasanya masih perlu kita tingkatkan lagi. Dan ini salah satunya harus kita rekomendasikan itu. Baik, mungkin pesannya kalau untuk para masyarakat apa? Para masyarakat Bengkulu yang mau coba berbisnis, silakan ya difokuskan, jangan takut berusaha. Kalau kita berfokus dan kita selalu percaya bahwa kita bisa berhasil, ya insya Allah ada jalan. Ada jalan. Nah, berusaha tapi jangan lupa berdoa, pasti ada jalan. Gitu. Baik, mungkin Sandra agak sedikit mengambil apa ya? Quotes ini dari Bu Adia tadi, bahwasanya memang kita harus bisa juga bersedekah dan juga bagaimana usaha ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya berbisnis dan investasi dunia tapi juga akhirat nanti. Baik, luar biasa. Nah, pemirsa mungkin karena waktu nih Bu, sebenarnya masih banyak yang saya tanya, masih enak ngobrol.